Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum jaringan Naila Amelia Putri NIM 2403025. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Pendahuluan. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi serupa dalam tubuh makhluk hidup. Meskipun sel-sel yang menyusun tubuh tidak selalu serupa, setiap sel memiliki peran dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Latar belakang. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua, yaitu jaringan meristem embrional dan jaringan permanen dewasa. Fungsi jaringan. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Tujuan praktikum. 1. Menjelaskan perbedaan jaringan muda dan jaringan dewasa. 2. Menjelaskan macam-macam jaringan meristem. 3. Menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. 4. Menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. 5. Menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Alat: mikroskop, kaca preparat, silet, penutup kaca preparat, pipet tites, gelas beker, tisu, dan spatula. Bahan: kiambang, kulit pisang, daun sirsa, daun tebu, lidah buaya, daun sirih, aquades, dan HVS. Cara kerja: siapkan alat dan bahan, lalu ambil daun sirsa, iris dengan silet setipis mungkin. Kemudian letakkan sampel di atas kaca preparat, lalu teteskan sampel menggunakan aquades. Setelah itu, tutup sampel menggunakan penutup kaca preparat. Setelah sampel sudah siap, letakkan ke mikroskop. Kemudian, amati jaringan tumbuhan tersebut menggunakan mikroskop. Berikut hasil praktikum contoh jaringan. Jaringan pada kulit pisang terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, pengangkut amilium, dan latissipan. Jaringan lidah buaya. Jaringan pada lidah buaya beradaptasi menjadi parenkim air. Jaringan dalam daun tebu terdapat jaringan epidermis adalah soal berkas pembuluh stomata. Jaringan daun sirsa. Tanaman ini memiliki yang tinggi tumbuh menahun, kulit batang yang tipis hingga agak tebal berwarna hijau hingga kecoklatan. Jaringan batang sirih. Pada jaringan ini terdapat epidermis, korteks, floem, xilem, dan pada organ batang terdapat epidermis, floem, xilem, parenkim, dan cambium. Dan pada daun terdapat epidermis dan mesopil. Jaringan kiambang. Jaringan parenkim yang terdapat dalam batang kiambang adalah parenkim penimbun atau makanan parenkim udara atau parenkim. Pembahasan. Dapat disimpulkan bahwa dari pengamatan jaringan tumbuhan yang kamu lakukan dari beberapa sampel tersebut, bahwa keenam tumbuhan tersebut memiliki bentuk dan manfaat masing-masing dan cara bagaimana berkembang biak di dalam tumbuhan tersebut. Kesimpulan, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Sementara, sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup tidaklah selalu sama. Setiap sel mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda dengan yang lain. Fungsi jaringan melindungi bagian tubuh tumbuhan, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memperkuat tubuh tumbuhan berdasarkan jaringan tumbuhan. Dapat disimpulkan bahwa jaringan tumbuhan berada dengan jaringan hewan dan memiliki dua jenis utama, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Dan dengan adanya praktikum dan percobaan ini, saya dapat memperoleh wawasan yang tidak saya tahu dari percobaan ini.